Pengacara senior Petrus Celestinus mengusulkan adanya revisi aturan terkait tata cara pelaksanaan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual. Menurut Petrus Celestinus, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitas, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau Peraturan Pemerintah Hukuman Kebiri masih perlu disempurnakan agar dapat diterapkan secara efektif. Hal itu disampaikan Petrus Celestinus saat berbicara dalam diskusi publik bertajuk Sanksi Pidana Kebiri pada Kejahatan Seksual di Kampus Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat, Selasa 28 Desember 2021. Petrus Celestinus mengungkapkan penerapan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual belum dapat dilaksanakan secara efektif karena dinilai melanggar asas-asas atau etika profesi kedokteran. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih, dalam diskusi publik tersebut mengatakan etika kedokteran tidak mengizinkan seorang dokter atau tenaga kesehatan bertindak sebagai algojo atau eksekutor hukuman, sehingga pelaksanaan sanksi pidana kebiri belum bisa diterapkan. Menurut Petrus Celestinus, ketika Presiden menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebenarnya menunjukkan kondisi dalam keadaan darurat. Namun ia menyayangkan penerbitan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Perpu tersebut sangat lama. Ia mengusulkan perlu menerbitkan para dokter sejak awal penindakan kasus kejahatan seksual. Advokasi sosial. Selama ini saya lihat sistem penegakan hukum kita ini ada yang salah. Semua institusinya, baik kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga yang lainnya baru bertindak setelah peristiwa tindak pidana yang terjadi. Ketika suatu kejahatan terjadi dalam korban, harus semua kita bergerak. Polisi menangkap, polisi dalam yang sama kita tapi kemarin sebagai advokasi sosial yang masih menurut hanya itu masyarakat. Ya semua kita masyarakat, LSM, yang kejaksaan, kepolisian, pengadilan, semua. Karena advokasi sosial itu kita memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kita bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat supaya ini masing-masing harus menjaga diri. Yang lemah harus kita berikan perhatian khusus. Kemudian yang tidak potensi untuk ini melakukan perasaan sampai yang harus diawasi secara khusus, tidak hanya oleh pers dan polisi dan kejaksaan, tapi juga masyarakat. Selama ini kita abai, kita tidak memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual ini. Dan kita baru bertindak, kita sudah lama media. Itu yang saya lihat kesalahan itu sehingga kejahatan apapun selalu terbuka. Maka kita baru bertindak setelah peristiwanya terjadi. Tapi bagaimana membangun kesadaran masyarakat dan kita harus taat pada aturan, agama, kesusilaan itu abaikan. Itu harus diakui satu kesalahan dalam penegakan hukum kita. Nah, kemudian saya ingin masuk kepada informasi tadi bahwa kendala di dalam penegakan hukum, khususnya pelaksanaan kebiri kimia. Ini memang kalau saya lihat di dalam undang-undang yang direvisi oleh
Presiden Jokowi melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2014 17 Tahun 2014. Di situ dikeluarkan pasal tentang kebiri kimia. Kebiri kimia ini reaksi pemerintah ketika peristiwa kejahatan seksual terhadap anak-anak ini semakin marak. Katakan dalam sebagaimana diharapkan. Presiden melalui Perpunya menambah beberapa pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai satu undang-undang yang lahir melalui Perpu ini menunjukkan bahwa negara melihat pada suatu kondisi yang mendesak, kondisi luar biasa, kondisi adanya kekosongan hukum yang harus segera diisi melalui Perpu. Karena Perpu itu semua prosedur normal pembahasan DPR dan masa perlukan lahirlah Perpu dan saya. Tetapi yang lebih aneh, sudah aturan yang dilahirkan dengan Perpu ada kebutuhan yang besar dan menjadi proses hukum. Tetapi PP sebagai peraturan pelaksana baru diterbitkan pada Desember 2020. Artinya kita punya kosongan 4 tahun. Dan untuk melaksanakan Perpu tadi harus dengan peraturan pelaksana ini. Tapi kenapa begitu lama peraturan pelaksana yang dilahirkan setelah 4 tahun kemudian? Ini menjadi tanda tanya besar. Apakah Perpu ini hanya sekedar poin pencitraan bahwa mereka tidak kemudian terhadap masyarakat kecil, atau memang ada hal yang harus betul-betul diperhatikan sehingga PP ini menjadi lama? Kalau kita katakan PP ini menjadi sesuatu yang sangat perlu dan diperhatikan dalam pelaksanaan, tapi kita ternyata urusan itu menjadi kendala. Urusan di dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang kebiri menjadi kendala sebagaimana yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, termasuk juga oleh kendalanya itu karena dokter merasa bahwa kita siap untuk melakukan kebiri sesuai dengan keputusan supaya di sini menggambarkan bahwa terjadi hal-hal itu tidak ada penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Baik undang-undang tentang perubahan undang-undang perlindungan anak nomor 1 tahun 2016 tahun 2015 itu maupun PP-nya terdapat cacat. Saya kira terdapat cacat karena ternyata peraturan ini tidak bisa dilaksanakan. Undang-undangnya ini tidak bisa dilaksanakan dengan mulus karena ketika mau dieksekusi ada kendala. Nah, di sini ada saya lihat hal yang kendala, yaitu rumusan tentang Perpu sendiri dan PP Nomor 17 Tahun Nomor 70 itu dari segi adas pembentukan peraturan jelas aturannya tidak terlihat. Kemudian ternyata juga kita dilaksanakan, PP ini tidak dapat dilaksanakan. Kemudian kejelasan rumusannya pun dipertanyakan karena di dalam pembentukan PP itu tidak memperhatikan bagaimana sumpah profesi dokter. Kita bandingkan sumpah profesi dokter dengan profesi yang lain. Sumpah profesi dokter ini merupakan sumpah yang unik karena dia memeriksa satu PP kalau diterangkan dokter tentu merasa sumpah jabatannya harus dilakukan. Yang kedua, saya lihat juga di dalam PP ini bahwa dalam pelaksanaan jaksa memberi perintah kepada dokter. Kata-kata jaksa memberi perintah kepada dokter ini menurut saya itu masalah. Karena biasanya kalau misalnya jaksa eksekutor itu dikaitkan dengan pada suatu bisnis yang itu merupakan kewenangan
kewenangan sepenuhnya jaksa. Jadi bisa dibagi-bagi. Tapi di dalam aturan ini, sebagian kewenangan jaksa untuk eksekusi diserahkan kepada instansi lain. Nah, ini juga jadi soal. Karena itu menurut saya harus perintah untuk dokter pelaksana eksekusi kebiri ini, perintah itu harus datang dari hakim. Perintah itu harus datang dari hakim atau jaksa ketika mau mengeksekusi meminta bantuan dokter dan bilang perintah. Saya pikir kalau saya di dokter saya juga sekolah, bisa diberikan saja. Berhubungan dalam urusan biaya pendidikan, saya diperiksa untuk begitu orang susah. Mungkin dokter juga mau, tapi karena di dalam manusia tentang maka ini juga akan dibangun misalnya dalam eksekusi mati perkara lain, jaksa meminta bantuan polisi juga dalam tembak eksekusi itu sifatnya meminta bantuan, bukan jaksa memberi perintah kepada polisi. Tetapi kenapa di dalam hal eksekusi kebiri ini jaksa memberi perintah kepada dokter dan itu diatur di dalam PPI. Jadi saya pikir PPI harus kita koreksi. Dan ini menjadi tugas Fakultas Hukum Universitas Papua karena ini terbuka di sini. Harus kita lebih perjelas lagi ke dalam hal ini perlu kita bicara dengan lembaga jaksa Indonesia supaya PP nomor 70 tahun 2020 ini dikoreksi, direvisi supaya dalam penerapannya terutama pihak kedokteran harus terima dengan tidak ada perasaan bahwa dia merasa ada hambatan psikologis karena menyangkut sumpah jabatan. Nah, jadi pelaksanaan TP bermasalah juga dari pembentukan peraturan itu sendiri. Kita lihat dari undang-undang yang di tahun 2016 ubah, tetapi PP-nya baru tahun 2020. 4 tahun ini kenapa ini pemerintah menyusun PP ini kemudian PP ini sendiri bermasalah. Nah ini tugas kita, kewajiban kita untuk menyampaikan koreksi kepada pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung, karena Kejaksaan ini berkepentingan tugas dia untuk mengeksekusi menjadi terkendala. Kemudian jaksa yang menurut undang-undang kejaksaan itu adalah pemegang kekuasaan di bidang kebijakan penegakan hukum. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintah di bidang penegakan hukum, jaksa agung berwenang mengeluarkan peraturan yang lebih fleksibel sehingga dalam penerapan tidak kaku seperti PP nomor 70 tahun 2020 ini. Nah, kemudian juga di dalam praktek kita melihat ancaman pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini ancaman hukumannya tinggi. Tetapi di dalam undang-undang itu juga mengatur tentang keadilan restoratif dan diatur tentang diversi. Nah, dua hal ini kan punya keterkaitan dengan ketentuan penyelesaian perkara pidana di dua proses peradilan. Nah, ini kan mengingatkan kita kepada bagaimana hukum adat di setiap daerah, di hampir seluruh daerah di Indonesia. Kalau terjadi konflik antar warga masyarakat, entah itu perdata atau pidana, mereka selalu mendahulukan penyelesaian secara musyawarah di lembaga adat, menghadirkan tokoh-tokoh adat, ya, untuk mencari titik penyelesaian. Di situ diterang dengan denda adat, ya. Bahkan sampai kalau dari kasus-kasus seperti kejahatan seksual, itu dendanya sangat tinggi. Ya, si pelaku harus menyerahkan sebidang tanah atau dua bidang tanah pada korban ketika korban itu misalnya sampai punya anak, karena dia harus menjaga masa depannya. Dan penyelesaian itu selesai di situ. Tidak lagi ada urusan kita dengan proses peradilan sesuai dengan hukum positif. Jadi urusan tentang keadilan restoratif dan di diversi dalam
undang-undang ini ambang disebut di bagian awal di pasal 1 dirumuskan, tetapi tidak diatur lebih lanjut di dalam rumusan ini. Sehingga kalau keadilan restoratif ini diterapkan, bisa juga secara perlahan-lahan, cepat atau lambat, hukum adat dan lembaga adat di setiap daerah itu dikesampingkan. Karena di sini tidak diatur. Kenapa hukum adat? Kenapa lembaga adat tidak diikutkan di dalam keadilan? Karena keadilan restoratif bukan hal baru. Ini adalah warisan yang turun-temurun kita warisi sampai sekarang. Di Jakarta ini juga saya lihat di MPR kalau ada masalah diselesaikan bersama-sama. Itu juga bagian dari keadilan restoratif. Tetapi ketika dia diadopsi menjadi undang-undang, berarti dalam peran lembaga adat dan tokoh adat itu dihilangkan. Ini juga menjadi problem. Sehingga dari pengamatan saya beberapa kelemahan di dalam Perpu yang kemudian menjadi undang-undang, kemudian lahirlah PP nomor 70 tahun 2020 ini, saya kira kita bersama Fakultas Hukum Universitas Papua supaya mungkin kita bisa sumbangkan pemikiran ini kepada pemerintah melalui Kasatu supaya PP ini direvisi. Apakah peran dokter di dalam eksekusi ini harus dilibatkan dari awal, dari sejak penyidikan, supaya dokter juga bisa mendalami bagaimana karakter, apakah pelaku mengidap penyakit, apakah hanya sekedar ada kesempatan atau karena hobi atau ada sebab penyakit yang lain. Dia harus tahu dari awal. Jangan ketika mau dieksekusi baru dokter dipanggil, ya pasti sebagai dokter dia punya ahli, dia pasti dengan alasan-alasan tertentu, dan nyatanya memang profesi dokter menolak. Inilah yang menjadi bukti bahwa PP nomor 70 dan undang-undang yang direvisi oleh Presiden melalui Perpu itu tidak dapat dilaksanakan. Mengapa tidak dapat dilaksanakan? Karena ajas-ajas dalam penyusunan peraturan undang-undang sudah dilanggar. Nah, tugas kita sekarang kita koreksi. Koreksinya di mana? Kita harus bicara dengan pihak kejaksaan agung nanti sebagai lembaga yang punya kewenangan dalam kebijakan pengaturan penegakan hukum, dan ini diskusi sangat bagus karena dibuka oleh Wakil Bidang Umum dan Jawa Barat dari bicara terkait dengan di sini sebagai ahli pelaksanaan ini bisa nyambung. Supaya tidak hanya kita diskusi di sini lalu berhenti, kita harus menindaklanjuti diskusi ini dengan langkah-langkah untuk bagaimana caranya supaya PP ini direvisi supaya bisa dieksekusi. Apakah harus ada dokter yang bijaksa supaya gampang mengaturkan, atau seperti apa? Ya, mana yang kita pelajari? Saya kira begitu saja dari saya. Terima kasih. Itu memang saya sangat membutuhkan bantuan saudara agar melaksanakan putusan hakim, di mana itu adalah tugas dari seorang pemerintah sebagai eksekutor. Karena tanpa itu ya jaksa tidak mempunyai keahlian untuk melakukan itu, kecuali kalau ada seorang dokter yang juga sarjana hukum kemudian menjadi jaksa, itu bisa dilaksanakan. Tetapi sampai sekarang di kejaksaan banyak dokter sih, banyak boleh sampai dokter tinggi juga, tetapi mereka tidak ada yang boleh dengan jaksa. Nah, oleh karena itu, kalau seperti yang selama ini kami ada di media, ada kewenangan para dokter untuk melakukan tindakan pembelian ini malah tidak jasa sebagai eksekutor itu tidak ada tuntas, tidak ada habis. Untuk diketahui bahwa sukses banyak orang menyangka suksesnya seorang jaksa dalam melaksanakan tugasnya itu ketika tuntutannya
tingkat umumnya itu dilakukan konform antara tapi itu sebetulnya belum, itu baru sekitar 80%. Yang sekarang dasar 100% itu ketika dia sampai melaksanakan eksekusi, penandatanganan dengan cara eksekusi. Karena itu untuk bantuan profesional eksekusi pendidikan itu sangat penting. Tadi Pak Petrus menyampaikan bahwa ada kelemahan-kelemahan pada PP nomor 7 tahun 2020 untuk pelaksanaan dari undang-undang kependidikan. Ini mungkin bisa ditanggulangi jika satu seperti usul Pak Petrus tadi, kalau dokter itu dilibatkan sejak dari pendidikan, sehingga dokter itu tahu betul apa yang salah, sehingga jangan sampai dia merasa saya kok tiba bagian cuci piring gitu. Apa sebabnya orang ini begini saya juga nggak tahu. Saya cuma disuruh begini aja itu memang kurang baik. Tetapi sebelumnya ini kedua yang disampaikan, mari kita berpikir kembali bahwa punishment dalam sekarang ini bukan merupakan kejadian, bukan merupakan senang, karena teori pembalasan dalam memberikan hukuman itu sudah ditinggalkan sejak tahun 1960. Nah, di sini hadir bapak dari Kemenkumham itu beliau kalau betul bahwa sekarang ini sudah tidak ada penjara lagi, yang ada adalah lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau masih orang dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena dia memiliki satu keadaan yang pilihan yang sudah merusak hubungan secara manusia, pembunuhan, penculian, kejahatan dan mengganggu itu satu pembalasan. Tetapi sejak orang dulu ini akibat dari dari kemudian naik tahun ini itu teori pembalasan sehingga orang dimasukkan ke dalam pembalasan bukan sebagai narapidana tetapi sebagai warga binaan, karena di dalam situ dia akan dibina untuk diberikan kepada masyarakat. Nah itu juga di dalam hukuman kependidikan ini bukan hukuman pokok, hukuman aman sesuai dengan yang masuk dalam pasal 10 KUHP. Jadi ini adalah supaya dia itu untuk pembalasan dendam, tetapi ada supaya nanti bisa dilaksanakan kembali. Jadi ini memang ya zaman sekarang ini masyarakat itu sebagian besar masih merasa orang yang itu
Berlian itu Singapura cuma 1 tahun. Tetapi beberapa pernyataan itu dicabut oleh undang-undang seperti di Cina. Orang yang melalui sekolah di Cina tidak perlu masukkan penjara, tapi cukup menggunakan kerugian negara. Kemudian orang ini seumur hidup tidak boleh punya jabatan publik lagi. Itulah perkataan. Kalau di Singapura, kalau masalah yang dicabut itu dia nggak boleh punya ini. Jaga kawan dulu, kalau punya kendaraan macam itulah dicabut. Jadi keadaannya itu dicabut. Itu yang di Singapura itu kelihatan sekali bahwa ini bukan pembahasan, tetapi bukan manusia. Di beberapa negara yang dulu bahasa Inggris, saya lihat di sendiri di Hong Kong, di Singapura, itu sudah tidak ada jail, yang ada adalah correctional service. Orang mungkin biologi tahu bahwa jail itu ada yang ada correctional service. Jadi mohon disadari, mohon diketahui bahwa apapun yang dilakukan, nanti bukan pokok maupun berdampak pada masa waktu itu termasuk hubungan kepentingan ini semuanya adalah untuk supaya orang ini siap untuk masyarakat dan kembali. Bukan punishment, tapi development. Ini mungkin ada beda pandangan kalau kita mengenai itu. Para dokter mungkin yang satu saya ini bukan orang sakit, kalau di sini menyakitkan orang yang itu mungkin bisa kadang cerita. Karena itu kita mungkin betul terus yang usul supaya PP nomor 70 ini mungkin diusia apa mungkin terjadi, tapi mohon diperhatikan sudah ditinggalkannya kebebasan pada para pelaku pidana. Saya rasa saya pendek saja itu. Saya menyetujui bukan kebiri itu bagaimana, tetapi kini sudah ada undang-undang, sudah ada PP, korban semakin banyak, hakim sudah setuju, putusannya sudah inkrah, dan semakin banyak. Dan negara-negara lain juga sudah menerapkan sanksi kebiri berkaitan dengan kejahatan seksual, apalagi anak. Di Amerika itu 1944, 1950 di Inggris, dan terus-terus banyak yang seperti itu. Yang saya sedihkan adalah saya 3 tahun yang lalu juga bicara seperti ini, tidak, artinya kan nanti setelah di penjara, begitu keluar baru dikebiri, kimia. Lah kok katanya yang masih keberatan ID, nah, saya jadi bingung kan, semua orang juga punya sumpah kok gitu kan, ketika kok alasannya memang sumpahnya nggak boleh begitu. Kan dokter maupun siapapun itu kan di bawah suatu pemerintahan negara. Kalau undang-undang sudah mengatakan itu, PP-nya sudah ada, peraturan pelaksananya. Kalau tadi saya juga nggak setuju bahwa permintaannya nggak permintaan, kalau namanya sudah menjalani putusan itu sudah perintah. Perintah pengadilan memang eksekusinya ada di jaksa. Nah ini harus kita sadarin bersama. Nah pertanyaan saya adalah sejauh mana sih dialog tentang tidak komunikasi, tidak jelasnya aturan ini dengan bagaimana keprihatinan kita terhadap anak-anak yang jadi korban yang ternyata jauh lebih banyak dibandingkan yang sekarang yang ngelapor saja banyak sekali. Nah kita harus apresiasi dengan Kajati, beliau sendiri menjadi JPU-nya. Nah saya 3 tahun yang lalu di Kupang, seminar nasional juga gitu, tapi waktu itu belum ada PP. Nah sekarang sudah ada PP. Walaupun memang, kenapa sih PP-nya lama sekali? Sampai 4 tahun baru ada PP. Jadi kita mendorong kepada pemerintah bahwa ini apapun harus dilaksanakan sampai nanti turun kejahatan terhadap anak ini. Dan itu tadi bahwa
bahwa jangan hanya setelah terjadi saja kemudian negara dengan penegak hukumnya. Pencegahannya tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Wimpi. Bayangkan gambar-gambar tuh banyak sekali di mana-mana. Terus bagaimana siber patrolinya? Kita punya sandi, punya badan sandi, kita punya kominfo, kita punya alat-alat negara yang semua dibiayai oleh uang rakyat. Dia dibagikan, kan itu juga saya rasanya rada nggak percaya itu bahwa emang itu sudah ada sensor-sensor. Padahal ahli siber Indonesia luar biasa sebetulnya. Jadi ini sebenarnya mau apa tidak? Jadi harus dari pencegahan juga, karena mereka tuh kebanyakan itu karena penggunaan gadget. Masyarakat sulit untuk dilarang, ya kan? Nah, negara dong atur bagaimana supaya itu tidak gampang sekali dibuka. Masa mencari pelaku narkoba, terorisme jauh-jauh aja bisa, masa melakukan itu nggak bisa? Itu apalagi kalau betul ya, kalau sudah viral baru justice ada. Nah ini juga saya mengutuk Pak Kapolri juga, sibernya Polri juga bagus sebetulnya. Jadi tutup dong itu yang link-link seksual itu. Itu kalau dibaca untuk orang-orang tertentu yang rentan melakukan. Jadi di sini kan rentan melakukan itu juga masyarakat bawah, masyarakat dengan ekonomi lemah, korbannya juga anak-anak di bawah umur. Masa Pak Jokowi tidak akan memberikan suatu perhatian yang lebih? Nah itu Bu, yang tadi menurut Ibu Presiden sangat memberikan perhatian yang serius itu. Iya. Ya penyampaiannya kan, nah, Pak Jokowi kan sudah selalu menyampaikan bahwa serius, prihatin, dan juga seperti korupsi juga. Tapi Pak Jokowi juga harus memastikan atau para pembantu presiden tuh harus responsif gitu. Lah kan mereka dijadikan pejabat untuk itu responsif, jangan semuanya dipersalahkan kepada Pak Jokowinya gitu kan. Responsif dong, cepat-cepat yang mana? Kementerian PPA-nya, Kementerian Sosialnya, Kementerian Agamanya, Kementerian Pendidikannya. Nah itu semuanya harus gitu. Jadi juga jangan nanti kalau ada masalah terus presiden sendiri gitu. Jadi kita menghimbau kepada presiden bahwa pembantu presiden ini harus menanggulangi semua ini. Jadi kalau sekarang kita bicara itu kan ini kan di bagian kecil aja yang sudah menyakitkan, yaitu bagaimana caranya kebiri kimia untuk pasal-pasal tertentu saja ya, tidak semua ya, ada 2 pasal saja yang residif dan juga menimbulkan kematian dan sebagainya, dan orang tua dan ini nggak semuanya juga itu bisa diterapkan karena itu adalah kewibawaan, undang-undang kewibawaan negara ini. Masa maaf ya, semua nggak bisa jalan hanya gara-gara ID-nya belum jelas lah, dulunya gimana? Dan melibatkan dokter sejak awal tuh sudah, semua pengadilan pembunuhan pun kita melibatkan dokter sejak awal, ya kan? Forensik tuh sejak awal, psikiater sejak awal di pengadilan sudah ada. Tapi bukan mereka yang menentukan bahwa bisa dikebiri apa tidak. Itu adalah putusan pengadilan. Tapi, jangan mengganggu. Waktu tadi Ketua Umum IDIM mengatakan bahwa mereka tidak bisa, dokter etika kedokterannya mengatakan bahwa dokter tidak dan tenaga kesehatan itu tidak bisa menjadi algojo penerapan hukuman. Nah, solusinya apa Bu untuk agar bisa undang-undang ya, dia algojonya itu undang-undang, dan di negara lain ya mereka kok gitu. Jadi aneh, apa beda ID Indonesia dengan ID yang lain, dengan ikatan dokter yang lain, ya kan? Pidana mati, suntik mati itu ya dokter. Terus apa gitu loh. Jadi apa justification for mereka denial untuk melakukan ini gitu. Ini kan untuk kepentingan ini ya. Sedangkan undang-undang KUHP aja udah jelas ya. Orang tuh tidak boleh bunuh. Tetapi ketika regu tembak harus melaksanakan perintah tembak mati, ya dia tembak, ya dia tidak dipidana. Jadi masalah hukum. Jadi jangan ID dan masalah kedokteran itu mengisolir diri seolah-olah hanya dia menentukan gitu. Nggak begitu. Dan ini kan contohnya negara lain. Ya tapi sudahlah, kita terima. Mungkin kita sampaikan kepada pemerintah dan DPR, kita pelajari dokter-dokter di sana bagaimana melaksanakan ini dan bagaimana dengan sumpah dan kode etik mereka, karena yang jelas mereka melakukan gitu. Jadi jangan disangka hanya kita saja. 1944 California pertama kali, 950 Inggris, dan negara-negara Amerika, negara-negara bagian beberapa sudah melaksanakan. Terus kemudian terakhir kemarin Malaysia, Korea Selatan untuk Asia. Tapi angka kejahatan
seksual terhadap anak di Asia, Indonesia nomor 1 sekarang. Nah itu. Jadi jika dokter tetap melakukan denial terhadap Ya. apa namanya ini, berarti penerapan sanksi kebiri ini akan terus tertunda berarti, Bu? Iya. Tapi saya berpikir gini, saya nggak bingung juga nanti mungkin Pak tenaga ahli Jaksa Agung. Kalau saya pikir kan tadi ada beberapa dokter, oke kok. Tadi pagi saya dengan El Sinta itu ada dokter senior mengatakan bahwa coba diterangkan aja kalau memang harus, ada kok dokter yang ini. Jadi ini kan masalah kemanusiaan juga gitu kan. Jadi kenapa ya terlalu memikirkan dampak pada dia, pada pelaku. Padahal korban itu dampaknya seumur hidup. Ya itu kan, sumpahnya apa ini terhadap itu? Iya kan? Jadi kalau menurut saya ya bentuk aja tim khusus yang dilatih untuk itu. Ya dari tenaga kesehatan kan tidak harus dokter atau dokter kejaksaan. Saya kira gitu. Jadi saya ngotot begini bukan apa-apa. Saya hari ini memang di depan dituliskan dedicated for the victim of the sexual abuse, especially for the children. Ini hari ini gitu dengan segala kepiluan hati gitu.